Bismillahirrahmanirrahim. Salatul Jum'ah, salat Jum'ah, salat Jumat. Qad ra'aita katsiran minal muslimin yadhhabuna ilal masjid kulla yaumil Jum'ah. Qad ra'aita, telah sama-sama kita ketahui, katsiran minal muslimin, banyak dari kaum muslim, banyak dari orang muslim, yadhhabuna ilal masjid, berbondong-bondong, berpergian ilal masjid, ke masjid, kulla yaumil Jum'ah, setiap hari Jumat. Ngapain di sini? Liyusollu sholatal Jum'ah. Jadi banyak dari kaum muslimin berbondong-bondong untuk pergi ke masjid setiap hari Jumat. Untuk ngapain? Liyusollu sholatal Jum'ah, untuk sholat Jumat. Sholat Jumat ini apa? Badalan min sholatiz zuhri, sebagai badal, sebagai pengganti dari sholat zuhur, sebagai pengganti ya. Jadi setelah sholat Jumat nggak perlu lagi sholat zuhur ya. Habis sholat Jumat nggak perlu lagi untuk sholat zuhur, karena badalan di sini sebagai pengganti min sholatiz zuhri, sebagai pengganti dari sholat zuhur. Wa sholatul Jum'ah, adapun sholat Jum'ah ini hukumnya apa? Fardu ain. Sholatul Jum'ah fardu ain, hukumnya fardu ain. Fardu ain ini bagi siapa? Ala man wajabat alaihi minal muslimin. Jadi diwajibkan bagi orang muslim. Bagi orang muslim. Sebenarnya nanti ada syarat-syaratnya lagi. Muslimnya muslim yang seperti apa? Jadi untuk sementara secara global seperti ini. Jadi wajib alaman wajabat, wajib atas orang-orang yang diwajibkan. Wajib atas orang-orang yang diwajibkan. Nah, orang-orang yang diwajibkan ini siapa? Nanti ada penjelasannya. Yang diwajibkan minal muslimin, dari kaum muslim. Jadi dia sesuai nih. Misalkan ini orangnya sesuai diwajibkan, tapi dia bukan dari kaum muslimin, maka nggak wajib. Wahia rokatani, sholat Jumat itu berapa rokaat? Rokatani, 2 rokaat. Mithlu sholatis subhi, seperti sholat subuh. Seperti sholat subuh 2 rokaat, tapi nggak pakai kunut ya. Wala tasihu illa fi jamaah, dan tidak sah sholat jamaah ini sholat Jumat ini illa fi jamaah, kecuali dengan melakukan jamaah. Ya, jadi sholat Jumat ini ada tata caranya, nggak sembarangan untuk melakukan sholat. Yang pertama tadi dia diwajibkan bagi orang-orang yang menjadi wajib untuk melakukan sholat Jumat. Jadi ada orang-orang yang dikesampingkan, maksudnya tidak diwajibkan. Ya, jadi ada orang-orang yang tidak diwajibkan. Nanti ada. Tuh, jadi yang pertama itu. Jadi orang-orang yang diwajibkan, kemudian ini sholat Jumat ini juga sebagai pengganti dari sholat zuhur. Jadi nggak perlu lagi untuk melakukan sholat zuhur. Kemudian tidak sah juga dia kalau tidak berjamaah. Nah, berjamaahnya juga ada syaratnya lagi nanti. Mungkin udah pada tahu, makanya nanti kita bahas bareng-bareng. Langsung masuk ke selanjutnya. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu gak? Tentang pengertian dari sholat Jumat. Kalau nggak ada, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Syurutu wujubiha, syarat wajibnya. Ini syarat wajibnya nih. Tadi kan wajib nih, wajib bagi siapa? Nah, ini bagi siapa di sini nih wajibnya? Wa innama tajibu sholatul Jum'ah ala man ijtama fihi sab'atu syurut. Jadi ada 7 syarat yang mewajibkan orang untuk melakukan sholat Jumat. Tadi alaman wajabat alaihi. Dia wajib nih sholat Jumat, tapi wajibnya bagi siapa? Ya, wajibnya bagi siapa? Oke, pertama kita bahas. Yang pertama al-Islam. Dia wajib bagi orang Islam, muslim. Berarti di luar muslim wajib gak? Wajib gak? Gak wajib.
Tapi kalau dia mau melakukan sholat, mau ikut-ikutan, boleh gak? Boleh gak? Boleh gak? Boleh. Ya boleh, nggak ada yang larang kalau dia mau ikut-ikutan mah. Tapi jangan bilang imam ya. Jangan imam. Iya. Di depan imam boleh. Ya, boleh. Tapi wajib nih bagi orang muslim. Ya kan? Bagi orang muslim. Yang kedua, al-hurriyah. Al-hurriyah. Apa? Orang yang merdeka. Bukan budak. Tapi kalau sekarang ada gak perbudakan? Ada gak sekarang perbudakan di Indonesia? Oh, ada. Ada nggak sih Indonesia? Ada gak? ART. Bukan. ART termasuk budak gak? Bukan. ART termasuk budak gak? Bukan. Bukan. ART bukan termasuk budak. Sekarang kayak pegawai Indomaret, pegawai Alfamart, satpam. Ya kayak misalkan kayak lu Kedi ya kan, yang hari Jumat misalkan ada yang main gimana? Budak. Gimana nih? Termasuk budak gak? Enggak termasuk budak gak? Enggak lah, enggak termasuk. Enggak termasuk. Dia al-hurriyah. Dia al-hurriyah. Tetap dia orang yang merdeka, bukan termasuk budak. Tapi bagaimana hukumnya itu nanti? Ya silakan. Yang ketiga al-bulu. Udah balik. Yang keempat al-aqlu, berakal. Yang kelima az-zukurah. Zukurah itu laki-laki. Nah, alaman wajabat alaihi. Yang pertama tadi Islam, yang kedua merdeka, dia udah Islam merdeka, yang ketiga dia udah balik, yang keempat dia berakal, yang kelima dia laki-laki, yang keenam as-sihah. Sehat. Kalau sakit wajib gak? Enggak. Nah, ini ya kan, kalau sakit dia enggak wajib. Ya kan, tapi biasanya dia ganti untuk sholat zuhur. Tapi gak wajib untuk sholat Jumat. Enaknya ini, ya kan, maksudnya kalau sholat itu wajib, ya kan, sholat Jumat wajib juga. Tapi sholat Jumat ini ada rukhsahnya. Jadi orang yang sakit boleh tidak melakukan sholat Jumat, tapi dia wajib sholat zuhur. Kemudian al-iqomah itu orang yang bukan berdiri, mukim, penduduk setempat, tidak sedang berpergian, maksudnya nggak lagi kemana-mana. Ya kan, kayak kemarin naik gunung wajib gak sholat Jumat? Jatuhnya lagi apa? Lagi berpergian, nggak wajib. Kayak kita lagi berpergian juga nggak wajib. Tapi berhenti untuk melakukan sholat Jumat, masalah gak? Masalah gak? Ya nggak masalah lah. Lagi berpergian. Nah, maksudnya kan berpergian ini kita yang buat kan, kalau itu kan katanya dunia kan, kalau kita naik gunung begitu. Maksudnya ini apa ada kategorinya kita berpergian itu? Selama berpergian itu tidak untuk bermaksiat, nggak masalah. Emang naik gunung maksiat? Enggak. Tidak, ya kan, selama berpergiannya itu tidak untuk bermaksiat, itu tidak ada masalah. Ya, sampai sini syarat wajibnya ada yang mau ditanyakan nggak? Syarat wajibnya tadi Islam ada 7 ya. Kita sholat Jumat nih, kita lagi berpergian nih. Gue pernah jalan terus di Bogor, daerah Puncak kalau nggak salah. Gue pernah Jumatan. Kemudian jamaahnya masih di bawah 40 orang. Jemaahnya di bawah 40 orang. Itu ditambah kita lagi. Ditambah kita yang lagi nginep di villa nih, ada taruhlah ada 5 orang. Ya kan, nggak nyampe juga sampai 40 orang. Sah gak sholat Jumatnya? Enggak. Jadi zuhur itu. Enggak. Syaratnya harus 40 orang. Memang enggak ada, tapi di bukan enggak ada. Bener.
Masuk ke surut sihatiha. Jadi syarat sahnya sholat Jumat. Yang pertama ayakunal baladu misron au qaryah. Yang pertama ini ayakuna baladan, tempatnya itu misron, mau dia di kota ataupun di kampung. Ya kan, di kota atau di kampung dia boleh untuk melakukan sholat Jumat. Ayah duroha, nah ayah duroha dihadirkan atau yang menghadiri sholat Jumat itu arbauna rojulan, 40 orang laki min ahlil jum'ah, dari ahlul jum'ah. Yang ketiga ayah tubal imam khutbataini, jadi imam itu harus khutbahnya dua khutbah. Yang keempat ayakuna waktu zuhri bakian, masih ada waktu zuhur untuk melakukannya. Fa in kharajal waktu shollu zuhuron, kalau keluar dari waktu zuhur shollu zuhuron, maka dia wajib sholat zuhur. Tuh, masukkan ke pertanyaan yang tadi. Kita sholat nih tapi nggak nyampe 40 orang, sah gak sholat kita? Enggak sah. Hah? Ayo gimana? Sah gak? Aku bilang sih nggak tahu. Kan enggak ada di sini. Sah-sahnya pasti asal. Sah gak Jumatnya? Kalau memang penduduk itu sepi, bagaimana hukumnya? Sah gak? Kalau masa kalau misalnya desa sebelahnya jauh gimana? Hah? Itu kok juga atau? Iya, pokoknya intinya gini, di tempat itu taruhlah misalkan memang banyak perumahan, tapi villa yang disewakan, yang mukim, ya kan, penduduk ahli situnya sedikit. Oh iya, tadi itu yang apa, yang pertama tuh yang bermukim tuh tempatnya tuh sah kalau gitu. Sah gak? Kenapa yang penduduk sedikitnya enggak Karena cari penduduknya masjid yang rame aja Ustaz, yang pemukimnya rame. Kan dia tahu nih, pemukimnya dikit berarti dia berarti nggak mampu nih buat bikin sholat Jumat. Apa solusinya dia harus Tapi memang masjid itu walaupun gak nyampe 40 orang dia diperbolehkan. Makanya untuk kita yang paham kayak gini, biasanya langsung inisiatif setelah sholat Jumat langsung kita untuk sholat zuhur sendiri. Kita yang paham nih Syafi'i misalkan, kita harus melakukan sholat zuhur. Paham gak sampai sini? Salah satu lagi yang gue mau pertanyakan, orangnya banyak, nyampe 40 orang, tapi di kantor dia bukan mukim, sah gak sholatnya? sah. Di kantor contohnya, di pondok pesantren misalkan, pesantren dari mana-mana datang, Sah. sah gak? Sah gak? Sah. Alasannya kenapa? Kan walaupun dia bisa dihitung mukim kalau memang itu sudah menjadi habit, kebiasaannya dia kerja di situ, dia mencari nafkah di situ, ya sudah itu bisa. Kayak apa, dia di pondok walaupun dia bukan orang situ tapi dia sudah tinggal di situ, ya kan, sudah melakukan aktivitas di situ, maka dia menjadi mukim disebutnya. Kalau orang kantor walaupun dia bolak-balik tetap dia disebut mukim. Karena memang kesehariannya bahasanya di situ. Ya, biasa. Paham nggak? Nah, jadi paham nih, harus paham seperti ini. Jadi jangan ragu nantinya. Aduh, gimana nih orang kantor semua? Jangan ragu, sah nggak ini? Ya. Sampai sini paham nggak nih? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Soal khutbah itu padahal itu lebih baik jamaah ngerti. Dulu. Oke, kita bahas dulu. Nih masuk ke khutbahnya. Kalau tadi kan berbicara masalah sholat Jumat nih,
sholat Jumat, bahas sholat Jumat, kemudian syarat wajibnya, kemudian syarat sahnya sholat Jumat. Sekarang masuk ke syurutul khutbatain. Syarat khutbah, dua khutbah. Syarat dua khutbahnya nih. Ini masuk sebagai pertanyaan nih. Syaratnya apa? Wa yustaratu fil khutbatain. Disyaratkan dalam dua khutbah ini tis'atu syurut. Jadi ada 9 syarat. Ini menjadi rukun. Ini syaratnya ini menjadi rukun sebenarnya. Rukun khutbah nih. Ini rukun khutbah yang wajib ada dalam khutbah Jumat. Yang pertama apa? Ayyakumal khatib fihima. Khatib itu harus berdiri dalam khutbah, dalam dua khutbah itu. Ayyakumal khatib fihima. Jadi khatib itu harus berdiri. Yang kedua, ayyajlisa bainahuma. Khatib itu duduk. Ayyajlisa duduk. Bainahuma di antara dua khutbah. Paham lah ya? Duduk. Yang kemudian ayyakuna mutahhiran minal hadasi wan najasah. Khatib itu harus suci minal hadasi wan najasah, dari hadas dan najis. Yang keempat ayyakuna satirul aurat. Khatib harus menutup aurat. Yang kelima ayyahmadallaha fihima. Khatib harus memberikan pujian kepada Allah di dalam dua khutbahnya, khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Maksudnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Itulah pujian kepada Allah. Itu menjadi rukun khutbah atau syarat khutbahnya itu. Kemudian dari duduk khutbah kedua juga sama, mulai juga. Itu rukunnya. Yang kedua apa? Ayyusolliya ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Sama, bersolawat kepada nabi di dua khutbahnya. Jadi habis alhamdulillah, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam dua khutbah. Yang ketujuh ayyusya bittaqwa fihima. Yang ketujuh mewasiatkan bittaqwa, untuk bertakwa kepada Allah fihima, di dalam dua khutbah. Ya kan, ittaqullah usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah. Ya, jadi Allahumma pertama alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya kan, ayyuhal hadirun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah. Tuh, jadi berwasiat kepada jamaah, ya kan, berwasiat untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedelapan ayyaqra'a ayatan minal Qur'an fi ihdahuma. Yang kedelapan itu membaca ayat minal Qur'an, dari Al-Qur'an, fi ihdahuma, di salah satu dari khutbahnya. Biasanya di penutup akhir khutbah yang kedua, ya kan, biasanya wal as atau yang lain, wal as innal insana lafi hus illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil Karim, ya kan? Paham kan? Kebayang kan? Nah, biasanya kayak gitu. Kemudian yang kesembilan ayyadu wal mu'minin wal mu'minat bidu'ain ukhrawiyyin kal maghfirah fi tsaniyah. Yang kemudian ayyadu wal mu'minin, mendoakan kaum mukmin wal mu'minat dan mukminat bidu'ain ukhrawiyyin, dengan doa ukhrawi, doa akhirat. Maksudnya apa? Kal maghfirah, memohonkan ampun kepada jamaah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Fitannya ini biasanya fitannya di khutbah yang kedua. Paham nggak? Jadi itu aja sebenarnya. Kalau ada isi khutbah, ya kan, berbicara tentang khutbah, itu ya sunnah. Nggak baca itu juga nggak masalah. Kalau mau cepet ya biasanya kayak gitu. Biasanya di daerah-daerah banyak kayak gini. Gue sering masih dapetin kayak gini. Khotib cuman yang rukunnya aja.
yang kan pertama udah apa ittaqullah wa iya yaul bitaqullah, ya kan udah selesai langsung wal asinal insana udah duduk, ya kan langsung apa khutbah kedua, jadi dia hanya rukunnya aja, sah gak? Sah. Terus kayak pertanyaan tadi, gimana kalau kalau khotibnya nggak paham tentang isi khutbahnya, sah gak? Sah gak? Khotibnya nggak paham tentang isi khutbahnya, sah. Karena dia sudah melakukan rukunnya, dia sudah melakukan syaratnya, syarat khutbahnya sudah terpenuhi. Misalkan dia baca nih, ya kan kayak khutbah Jumat sini kan dia menggunakan bahasa Arab, ya kan? Ya gue nggak tahu apakah semua yang khotib paham dengan isi khutbahnya, ya kan? Kalau gue pribadi dengan isi khutbah itu dia paham atau tidak ya nggak masalah. Tapi kalau berbicara masalah adab, lagi-lagi gimana? Masa dia masa dia penceramah tapi dia tidak paham isinya, ya kan? Masa gua ngajarin lo tapi gua nggak paham maksudnya, gitu maksudnya. Kita bicaranya ke sana aja. Tapi kalau berbicara masalah sah atau tidaknya sah gak? Sah, karena sudah terpenuhi syaratnya. Tapi ada terjemahan Indonesia yang khutbah itu dari Bang Haji pernah terjemahan. Iya, enggak makanya. Iya di masjid ini atau kan masih banyak sebenarnya yang karena memang sunnahnya khutbah itu menggunakan bahasa Arab. Ini sunnahnya. Sunnah itu dia dapat sunnah. Jadi udah dapat rukunnya dijalanin, dia dapat sunnahnya sebenarnya. Kalau pendapat Hakim sih lebih baiknya sih bahasa Indonesia kalau jamaah nggak paham. Iya. Karena mulai dakwah tuh kayak gitu kan. Iya. Tapi pernah bilang bapak pernah menyusul ke bahasa Indonesia tapi dia ngambil jaga tradisinya dan kayak ngambil sisi positif tuh setiap khutbah tuh nggak diajak sama kayak politik lah, bahwa kami kita di masjid itu sebenarnya tergantung DKM-nya sih, ya kan tergantung DKM-nya. Kalau gue pribadi juga kayak kita wajar kalau kita di pondok biasanya juga khutbah pakai bahasa Arab sama, tapi makmumnya jamaahnya paham nggak? Iya, paham. Beda zaman sekarang. Iya kan, jamaahnya paham. Karena apa ya, dia udah biasa berdialog dengan bahasa Arab. Kita pulang masih ada bekal gitu ya. Iya, kayak gua misalkan dengerin, ya masih ada pahamnya. Karena masih paham bahasa Arab. Iya, masih paham. Tapi afdolnya gimana? Ya afdolnya yang orang lain paham. Lebih umum paham. Iya. Iya, afdolnya kalau berbicara masalah afdol ya pahamnya di mana? Ya kalau gua misalkan di Inggris misalkan pidato pakai bahasa Indonesia, sah gak? Ya sah aja. Afdolnya gimana? Sama kayak gitu. Afdolnya pakai bahasa Inggris, yang mereka pahamnya bahasa Inggris. Jelas dulu kalau Jumatan itu cuma ajan dari 2 kali kita sebelum khutbah kan ajan lagi. Iya. Itu kenapa? Itu dulu kisah, dia ada kisahnya. Iya, bukan di zaman Nabi. Jadi saking banyaknya kesibukan sih dulu, bahkan bukan 2 kali, berkali-kali. Misalkan dari jam 10 udah diiniin. Iya, dari jam 10 ntar ada jam berapa lagi, dia ada waktu-waktunya. Kalau kita kan cuman masuk azan terus pas khotib mau naik mimbar, itu udah menjadi kebiasaan jatuhnya. Jatuhnya kebiasaan bukan syarat-syaratnya. Bukan, nggak masuk itu jadi kebiasaan. Terus gimana kalau cuma sekali azan? Ya nggak masalah. Sekali azan sekiranya pas udah masuk azan khotib bukan ini sih. Maksudnya biasanya ada yang langsung gimana ya? Maksudnya gimana, dia udah masuk waktu azan, dia azan terus khotib langsung naik mimbar. Tapi biasanya kalau kayak gitu nggak ngasih jeda buat sholat. Jadi akhirnya gua sholat itu ketika khotib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan azan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata itu udah masuk azan. Sebelumnya nggak ada informasi kalau udah azan. Ya kan? Langsung kan azan nih. Dia cuma sekali azan itu doang.
azan, habis azan, selesai azan baru gue sholat. Kan gak enak. Kalau khatib lagi lagi khutbah, kita sholat. Berarti itu juga bisa buat menandakan makmumnya ya. Iya, Ini sebenarnya. mulai ini ajan terakhir itu. Gitu sih sebenarnya. Nggak ada. Kalau syarat sahnya nggak ada. Iya. Tapi memang karena kita kebiasaan kita azan 2 kali, itu menjadi mempermudah juga sih. Karena gue ngerasain di azan yang 1 kali di UIN ada, di Semanggi 2. Di Semanggi 2 ada, nama masjidnya gue lupa, itu dekat kosan gue. Dia cuma sekali. Ini 5 Muhammadiyah sekali. Di mana? Maka Uhamka. Sekali. Ya rata-rata emang Muhammadiyah sekali. Tapi ya gitu. Tahu-tahu azan soalnya. Maksudnya tahu-tahu imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung azan. dia makan ajan, makan Mas Juhur nih, di ajan tuh imam naik ke bar. Assalamualaikum. Iya, jadi kita untuk dapetin qobliyahnya itu belum. Iya. Ada yang mau ditanyain lagi? Tadi syurutul khutbatain. Sunah-sunah untuk dalam sholat Jum'ah. Yang pertama al-ghuslu, mandi. Disunahin mandi. Mandinya diniatin untuk sholat Jumat. Nah, mandinya diniatin nih. Jangan kebiasaan nih. Pokoknya mau apa-apa nih diniatin. Mau apa-apa pagi nih mandi nih. Niatin aja udah. Mau ibadah, mau kerja, niatin biar dapat pahala. Jadi sesuatu yang tidak mendatangkan pahala, yang mubah lah, yang diperbolehkan, itu bisa mendapatkan pahala kalau kita niatin. Ya kan? Kita makan nih. Ya kan, kita niatin makan supaya diri kita kenyang. Kalau kenyang, daya tahan tubuh kita kuat, bisa beribadah nantinya. Dengan niat seperti itu kita mendapatkan pahala. Kalau kita nggak niatkan seperti itu, ya kita nggak dapat pahala. Mandi juga bisa ya? Sama, mandi pagi misalkan niatnya mau apa? Biar seger. Kalau udah seger kerjanya jadi enak, kerjanya jadi semangat misalkan. Yang tadinya mandi nggak dapat pahala, dengan niat kayak gitu dapat pahala. Soal biar nggak ganggu orang lain kan, kayak kita mandi. Iya, bisa. Intinya semua kita niatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, lubsut siyabil bid. Jadi menggunakan baju putih. Sunahnya tuh kalau hari Jumat putih. Oke, putih. Yang ketiga, qasus zofri wasyari, motong rambut dan kuku. Jadi hari Kamis sudah sunnah. Motong kuku itu yang bagus itu Kamis sama Jumat. Kalau Senin, Selasa, Sabtu, Minggu itu ada bahasanya apa ya? Kalau Senin misalkan mutus rezeki, Selasa apa itu ada. Jadi yang disunahkan itu potong rambut, potong kuku itu Kamis sama Jumat. 4, atib, menggunakan wangian. Yang kelima, al-insatu fi waqtil khutbah. Diam pas waktu khutbah. Jadi jangan ngomong. Famay yatakallaman ahadukum wa may yatakallam faqad lagu, dan barang siapa yang berbicara di antara kalian lagu, sia-sia Jumatnya. Percuma kan? Lu udah dateng, semuanya nih datang pertama pas lagi imam naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lu udah bisik-bisik. Ya kan, udah ngobrol. Kita gini aja. Ya diem aja, gini aja isyarat. Nggak apa-apa, itu diem namanya. Itu diem. Itu diem. Tapi kalau tidur lu ngebatalin wudhu lagi, jangan langsung sholat. Kebanyakan kan kayak gitu. Oh iya. Lu tidur harus enggak. Itu lanjut. Kebanyakan kayak gitu, udah tidur sampai kayak gini, kagak mau wudhu. Pas komat dia langsung ikut sholat. Lagu nggak sholatnya? Sia-sia juga itu. Sia-sia juga karena udah batal wudhunya. Ya, makanya. Mulai juga bangunnya dicolek. Ntar kalau datang Jumatan ini pas udah mau mulai gitu. Kalau sholat, Iya, udah
nggak banyak. Ketinggalan khotbah. Iya. Ya kalau ada uzur, ada alasan nggak disengaja ya nggak masalah. Kalau kan kadang saya sengaja nih, di sini mah mulai setengah 1. Pas komat ya. Iya. Jadi saya agak lambat gitu. Itu berarti salah juga ya, berarti nggak boleh gitu. Iya, Tapi Pak tetap ini ya, kalau Jumatnya tetap dapat ya. dapat. Tetap dapat. Jumatnya dapat selama dia masih ikut imam, maksudnya di rakaat pertama dapat. Tapi kalau dia maksudnya dia sholat di rakaat kedua nih, dia nggak dapat. Dia masuknya sholat zuhur. Misalkan lu nggak dengerin khutbah nih, udah gitu udah terlambatnya dia masuk di rakaat kedua. Berarti dia jangan nambah 1 rakaat. Gue pernah nih nemu orang kayak gini nih. Lu udah terlambat, maksudnya nggak dengerin khutbah, lu terlambat, dia malah nambah 1 rakaat disangka sholat Jumat. Padahal dia nambah 3 rakaat. Jadinya sholat zuhur. Paling belakang sampai 3. Lu mau nonton pahala lu itu berbuyut. Iya. Terus mau belajar mau jam 1. Iya. Nungguin kan? Ya yang penting ini kan waktu zuhri bagian selama masih ada di sini waktu zuhur. Masih ada sisa waktu zuhur, dia boleh untuk melakukan sholat Jumat. Sampai sini ada yang ditanyain lagi gak untuk sholat Jumat? Jadi sebenarnya memang banyak nih untuk di sholat Jumat yang harus dipahamin dan dia harus mengerti ya sama kebiasaan dan sunnah-sunnahnya. Ya kan sunnah-sunnahnya biasanya ada di di antara 2 khutbah ya kan doa biasanya kalau di sini kan diisinya dengan sholawat. Kalau gue biasanya pas orang sholawat ya gue doa biasanya. Jadi di antara 2 khutbah doa aja. Iya, salah satu doa yang dijawab. Dalam hati juga yang diucapkan. Iya. Jadi makanya kan kalau sholat Jumat tapi dia bukan di masjid ruangan tapi nggak orang sah. Iya. Boleh. Sah. Jadi tempatnya ini kan dia boleh boleh walaupun bukan di masjid, di ruangan. Biasanya itu di hotel. Gue di hotel pernah lagi ada kegiatan. Jadi salah satu ballroomnya, bukan ballroom sih ya, salah satu ruangannya dijadiin buat Jumat. Dan itu ternyata memang setiap Jumat dia lakukan seperti itu. Setiap Jumat dia lakukan seperti itu nih. Iya dijadiin kalau nggak salah gue di hotel yang dekat bukan Hotel Sultan ya, yang di ini ya Senayan ya. Hah? Iya, Hotel Sultan. Nah, gue pernah ngadain. Jadi acaranya di JCC ya. Dia kan di antara JCC dan Hotel Sultan itu kan ada ruangan yang nembus tuh. Maksudnya ada jalan, dia langsung nembus ke hotel, nggak perlu lewat luar. Dia nembus di situ. Nah, itu ada di ruangannya itu, di bawahnya itu dijadiin buat sholat Jumat gitu. Gue pas lagi acara di situ, kegiatan di situ ya. Yang penting ada 40 orang itu aja. Kalau di bawah 40 orang ya harus sholat zuhur.